Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Abu Hurairah beriktikaf di Masjid Nabawi Madinah. Di dalam masjid ada seorang yang kelihatannya gundah gulana. Karena itu Abu Hurairah mendatanginya dan mengajak berdialog kepada orang itu. Setelah mengetahui persoalannya, maka Abu Hurairah mengajak orang itu keluar dari masjid. Mari keluar dari masjid. Saya akan membantu, akan memberikan pertolongan kepadamu apa yang engkau butuhkan. Benarkah, wahai Tuhan? Benar. Padahal Anda sedang beriktikaf. Ya, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjalannya seorang muslim untuk membantu saudaranya adalah lebih baik daripada beriktikaf di masjid ini 1 bulan. Masyiral muslimin rahimahullah. Demikian hendaknya seorang muslim punya karakter supaya menjadi orang yang berguna bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang di dalam masyarakat akan dibutuhkan. Andai kata kita sudah bisa membingkai diri kita dengan ibadah-ibadah individual, maka kita harus menyempurnakannya dengan ibadah sosial. Memang ibadah sosial memerlukan waktu, kadang mengorbankan harta, pikiran, dan tenaga kadang-kala juga terforsir. Namun yang demikian itu adalah suatu hal yang akan membawa kebaikan pada diri kita, karena kita sedang menanam kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya engkau berbuat baik pada dirimu sendiri. Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah beribadah dalam hubungannya dengan sosial perlu kita laksanakan. Karena lahannya sangat luas. Meskipun di dalam hadis tidak disebutkan semuanya, tetapi ada hadis yang memberikan gambaran bahwa ibadah sosial bisa ada contoh di dalam sebuah hadis. Yang pertama adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu membuat muslim yang lain menjadi gembira, menjadi bahagia. Yang kedua adalah taksifu anhu kurbatan, mengangkat
kesusahan orang lain. Yang ketiga, taqdi anhu dainan, membayarkan utangnya. Dan yang keempat adalah tatrudu anhu jau'an, menghilangkan rasa lapar orang lain. Ini hanya contoh. Sedangkan ibadah sosial itu sangat luas. Yang intinya adalah menghilangkan kesusahan orang lain dan membuat orang lain menjadi bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada cerita menarik dari kaitannya dengan hadis tadi yang ada 4 disebutkan ibadah sosial. Seorang hakim tercenung di tempat duduknya ketika mengadili seorang nenek yang dituduh mencuri singkong karena anaknya sakit dan cucunya kelaparan. Hakim mengatakan kepada nenek tadi, maaf nek, tidak ada pengecualian di dalam hukum. Semua berlaku sama. Karena itu saya memutuskan nenek akan saya denda 1 juta rupiah. Jika tidak bisa membayar, maka nenek akan dipidana selama 3 bulan. Nenek itu kemudian lemah, pikirannya menjadi kalut, hatinya remuk redam mendengar apa yang diputuskan oleh hakim itu sesuai dengan apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketika itulah hakim tadi kemudian mencopot topinya. Topinya kemudian diisi dengan uangnya sendiri dari dompet, diambil 1 juta rupiah, masukkan ke dalam topi itu. Kemudian dia berkata kepada orang yang hadir pada sidang itu, bapak-bapak dan saudara sekalian, di depan kita ada orang yang kesusahan. Jika Anda berkenan, bantulah dia. Kemudian hakim itu sebelum meninggalkan tempatnya berkata kepada panitera, berikan uang itu semuanya kepada nenek. Akhirnya setelah dihitung ada uang 2 juta rupiah. Yang 1 juta dipakai untuk membayar denda. Dan dengan demikian dia terbebas dari kesulitan. Dan dia merasa bahagia karena bisa menebus, tidak dipenjara. Dan yang 1 juta lagi untuk membayar hutang dan juga untuk membeli makanan karena dia sampai mencuri karena tidak punya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Bahwa siapapun juga bisa melakukan ibadah sosial. Tadi lahannya luas dan bisa kita lakukan di mana-mana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang melakukan ibadah individual dan lahannya untuk ibadah sosial sangat luas. Banyak kita bisa beri sedekah, memberi buka bersama, menolong orang yang sedang kesulitan. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini ada bencana, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehidupannya menjadi lebih sulit. Bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini ibadah sosial sekaligus kita sedang melakukan ibadah individual. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan
ibadah individual, tetapi dengan juga ibadah sosial. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa ibadah sosial justru lebih utama daripada individu. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran menit saya.